Shalom baik kita semua. Apa kabar Jemaat City Blessing Medan? Saat ini kita akan kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita persiapkan hati pikiran kita mau menyembah Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami mau melayani Tuhan, kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Mari Tuhan, Engkau Allah yang hadir setiap rumah kami masing-masing. Engkau Allah yang berkati setiap pemikiran kami, Engkau Allah yang berkati setiap hati kami, sehingga kami masing-masing boleh fokus menyembah Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang akan kami sampaikan kepada Engkau, ada pemulihan, ada kemuliaan, bahkan ada penyembuhan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Yesus Kristus, kami berdoa dan nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Mari kita puji Tuhan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
Terima kasih Tuhan, oleh darah anak domba kami dibebaskan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan Tuhan. Oleh darah anak domba ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan Tuhan. Oleh darah anak domba ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih yang tulus, kasih yang mesra. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah yang telah tercurah di kayu salib Tuhan, itu yang kami pakai, itu yang kami imani Tuhan. Daging yang telah terpaku di kayu salib. Oh God, betapa besar kuasa-Mu, betapa besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Thank you Jesus. Pada saat ini kami mengucap syukur, Engkau adalah Allah yang baik, sungguh sangat amat teramat baik bagi kami Tuhan. Tiada satupun yang bisa menandingi kebaikan Engkau Tuhan. Sekalipun kami terjatuh, sekalipun kami lupa, sekalipun kami berlumpur-lumpur Tuhan, tapi kasih-Mu yang begitu besar sudah mengampuni kami, sudah melepaskan kami, sudah membebaskan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Oleh darah anak domba pemulihan terjadi. Oh God, thank you Jesus. Kami melepaskan sukacita dan pengampunan. Kami melepaskan Tuhan hal-hal yang baik. Terima kasih Yesus Kristus. Thank you Jesus. Tuhan, Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Dalam setiap keadaan kondisi kami, Kau adalah Allah yang selalu setia bagi kami. Engkau tidak memandang siapa kami Tuhan. Bahkan Engkau Allah tidak mengingat masa lalu kami. Yang Kau ingini adalah hati yang murni datang kepada Engkau. Tuhan, dengan apa kami balas setiap kebaikan Engkau Tuhan? Dengan apa Tuhan? Selain kami memuji menyembah Engkau, selain kami memberikan hati kami, Tuhan, masuklah Engkau pada saat ini di hati kami Tuhan. Kuasai kami Tuhan, urapi kami, sehingga ruang yang kosong di hati kami boleh terisi oleh karena kebenaran-Mu. Kasih-Mu Tuhan begitu besar, biar itu mengalir di hati kami, supaya kami boleh kembali merasakan kasih-Mu yang sungguh-sungguh bagi kami. Oh Tuhan Yesus, kami percaya sekalipun Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh God, ini kami Tuhan, kami mau datang ke depan-Mu. Kami membawa ucapan syukur kami. Thank you Jesus. Haleluya God. Mari kita sembah Dia. Allah yang setia, Yes God. Bapa yang mulia, kasih-Mu, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulih
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu.
dengar Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Manis Kau dengar setiap pujian penyembahan kami, setiap seruan dan doa kami, bahkan setiap jeritan hati kami Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Oh God, biar manis Kau dengar Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Mari Kau pulihkan setiap orang pada saat ini. Setiap jemaatmu pada saat ini Kau pulihkan Tuhan. Ada pemulihan pada saat ini Tuhan. Ada kemerdekaan. Ada pelepasan Tuhan. Bahkan ada pengampunan. Kami percaya Tuhan, ibadah kami pada saat ini adalah ibadah yang luar biasa. Dan surga bersorak-sorai itu, bersorak-sorai atas pujian penyembah, atas setiap hati yang sudah dilepaskan dan dibebaskan oleh darah dan domba. Kami dilepaskan Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami. Jemaatmu harus semakin bersatu. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami percaya tangan-Mu selalu ada bagi mereka, kasih-Mu selalu ada bagi mereka. Mari Kau Allah satukan jemaat-Mu untuk tetap bersatu hati, satu pikiran, satu roh Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk melayani Engkau. Nama yang kudus, nama yang indah, Yesus Kristus. Terima kasih Kristus untuk pujian penyembahan yang boleh kami sampaikan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau persiapkan setiap hati kami, sehingga kami boleh mendapatkan rema yang baru. Itu menjadi kekuatan, bahkan menambahkan iman kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Kristus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap orang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara diberkati dimanapun saudara berada. Damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan akan selalu ada dalam hidup saudara. Tetap bersukacita karena sukacita saudara akan menjadi obat yang mujarab dalam hidup saudara. Dan hari ini saya mau membagikan yang lebih besar akan terjadi dalam hidup saudara. Yang lebih besar itu akan terjadi. Semua kesusahan yang kita hadapi sekarang ini, kesusahan yang saudara alami sekarang ini, tidak akan ada apa-apanya dibanding dengan apa? Dengan kemuliaan dan perkara besar yang akan kita alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita alami sekarang ini, krisis yang mungkin terjadi, ketakutan ada Covid saudara, akan ada yang lebih besar karena Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Akan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam hidup saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan sekarang ini, perhatikan, sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dikatakan ini yang berbicara adalah Paulus. Dikatakan sebab penderitaan ringan yang kau alami ini sekarang. Dikatakan penderitaannya ringan. Tapi saudara tahu apa yang dialami Paulus? Dia mengalami masalah yang sangat besar. Dia mengalami penganiayaan, dia mengalami tekanan. Tapi Paulus katakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Kenapa Paulus mengatakan penderitaan ringan sekarang ini? Karena Paulus tahu di balik masalah yang dihadapi, di balik penderitaan yang dihadapi, di balik tekanan yang dihadapi, ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Dengan kata lain, di dalam masalah yang dihadapi, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar yang akan terjadi di dalam hidupnya Paulus. Dan hal yang sama, saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami masalah, saudara mengalami tekanan, saudara mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, itu sedang memperluas hati saudara. Untuk apa? Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan akan yang terjadi dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus mengatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Jadi dikatakan penderitaan sekarang itu ringan, akan hal yang terjadi lebih besar dari penderitaan kami. Kalau kita lihat Yusuf saudaraku,
Yusuf itu dibuang saudaranya, dijual saudaranya. Setelah dia dibuang, dimasuk ke Mesir, dia dipenjara, dia dicaci maki, dia dianiaya. Tapi lihat saudaraku, apa yang sedang terjadi di dalam Yusuf, Tuhan sedang mempersiapkan di dalam hidupnya. Tuhan sedang mempersiapkan dia akan melihat kemuliaan yang besar. Penderitaan yang dialami Yusuf sebenarnya sedang mempersiapkan bahwa dia akan mengalami kemuliaan yang besar, mengalami perkara-perkara yang besar. Bayangin saudaraku, dari buangan masuk ke penjara, dijebak saudaraku, dan akhirnya dia menjadi orang yang berpengaruh di Mesir. Karena apa? Karena perkara dikatakan, makanya Alkitab katakan jauh lebih besar dari penderitaan kami sekarang ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saudara hadapi sekarang ini, apapun yang saudara alami, apapun tekanan yang saudara alami, saudara mungkin mengalami resesi, mengalami mungkin ketakutan, mana di sekeliling kita ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, dan Tuhan sedang mempersiapkan perkara yang besar, dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar melebihi dari penderitaan yang saudara alami. Amin Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Petrus 5, ayat 9. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 9. 1 Petrus 5 ayat 9 dikatakan begini. Dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Perhatikan dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan apa saudaraku? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah masalahmu dengan iman yang teguh. Lawanlah COVID-19 dengan iman yang teguh. Lawanlah krisis yang saudara hadapi dengan iman yang teguh. Tuhan katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Tuhan gak berkata lawanlah dia dengan logika saudara, lawanlah dia dengan kekayaan saudara, lawanlah dia dengan pengetahuan saudara. Tidak. Tapi Tuhan mengatakan lawanlah dia dengan apa saudaraku? Dengan iman yang teguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara harus melawan saudaraku. Saudara tidak mengizinkan patah semangat. Saudara tidak akan mengizinkan putus asa. Tapi saudara harus melawan dengan apa saudaraku? Dengan iman yang teguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Masalah saudara lawan dengan iman yang teguh. Kekhawatiran saudara lawan dengan iman yang teguh. Apa yang COVID-19 lawan dengan iman yang teguh. Krisis yang saudara hadapi lawan dengan iman yang teguh. Amin. Supaya apa? Dikatakan apa? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, saudara harus tahu, dikatakan apa? Bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua bangsa-bangsa menanggung penderitaan yang sama akibat COVID-19. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada sesuatu masalah. Tapi dikatakan ada krisis yang terjadi. Tapi firman Tuhan katakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara harus melawan dia dengan iman yang teguh, bukan dengan logika saudara, bukan dengan pengetahuan saudara, tapi iman saudara, iman yang teguh. Saya percaya kalau saudara melawan dengan iman yang teguh, saudara tidak akan patah semangat, saudara tidak putus asa, tapi saudara akan tetap maju bersama dengan Tuhan, saudara akan tetap melayani, karena keteguhan ada dalam hidup saudara, karena firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Di ayat 10 dikatakan apa? Di ayat 10 dikatakan gini. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Dikatakan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Allah adalah sumber segala kasih karunia, telah memanggil saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah memanggil saudara dan saya di dalam Kristus. Amin. Allah memanggil saudara, Allah sumber kasih karunia yang memanggil saudara dan saya di dalam Kristus, ke dalam kemuliaan dan yang kekal. Akan apa saudaraku? Akan melengkapi saudara. Kalau saudara belum lengkap,
Allah akan melengkapi saudara. Jadi Allah memanggil saudara, dia tidak akan biarkan saudara, tapi dia akan melengkapi saudara. Perhatikan, dia akan melengkapi saudara, meneguhkan saudara. Kalau saudara tidak teguh, minta Tuhan supaya Tuhan meneguhkan saudara, menguatkan saudara. Kalau saudara merasa lemah, jangan kemana-mana, tapi minta kekuatan yang dari Tuhan dan akan mengokohkan kamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal. Akan apa saudaraku? Akan melengkapi kamu, akan melengkapi saudara saya, dan dia akan melengkapi saudara. Kalau saudara belum dilengkapi, Allah akan melengkapi saudara. Dia akan meneguhkan saudara. Kalau saudara belum teguh, Allah akan meneguhkan saudara, dan dia akan menguatkan saudara dan akan mengokohkan kamu. Sesudah dikatakan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Berarti penderitaan saudara, masalah saudara tidak akan berlangsung lama, dan itu hanya seketika. Karena itu yang firman Tuhan katakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah sumber kasih karunia telah memanggil kamu, melengkapi kamu, meneguhkan kamu, dan mengokohkan kamu. Dan dikatakan apa saudaraku? Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dikatakan kamu menderita seketika lamanya. Berarti bukan selamanya seketika. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita supaya kita mengalami hal-hal yang lebih besar daripada kesusahan yang sekarang ini? Bagaimana kita supaya kita bisa mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang lebih besar daripada kesusahan yang kita alami sekarang ini? Saudara tahu apa? Kuncinya adalah percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara harus percaya kepada Allah. Percaya bahwa setelah masa-masa yang sukar ini akan ada perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Setelah masa-masa yang sukar ini, saudara harus percaya bahwa akan ada hal-hal yang besar, akan ada perkara-perkara yang besar, bahwa hal-hal yang dahsyat akan ada terjadi dalam hidup saudara. Dan kalau kita lihat kisah Nuh, saudara tahu kalau kita lihat kisah Nuh itu selalu percaya kepada Tuhan. Nuh itu selalu percaya kepada Tuhan. Nuh itu hidup di dalam iman. Amin. Selalu percaya kepada Tuhan, dan Nuh itu selalu hidup di dalam iman. Dikatakan di Ibrani 11 ayat 7, di Ibrani 11. Coba kita lihat di Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Dikatakan begini. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan apa? Dengan petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Nuh menerima petunjuk dari Allah, tapi belum kelihatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia apa yang dilakukan? Dikatakan dengan taat. Dia belum melihat kelihatan, tapi dia dapat petunjuk dari Tuhan, tapi petunjuk Tuhan itu belum kelihatan. Tapi apa yang dilakukan Nuh, karena dia percaya sama Tuhan, dia percaya kepada petunjuknya Tuhan, dia lakukan dengan ketaatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, pada saat saudara percaya dan saudara akan melakukan dengan ketaatan, saya percaya akan ada hal-hal yang lebih besar akan terjadi. Nuh diselamatkan, keluarganya diselamatkan semua. Karena apa? Karena dia percaya kepada apa yang Tuhan katakan dalam hidupnya. Semua bisa binasa, semua bisa hancur, tapi karena Nuh melakukan apa yang dia percaya, dia taat kepada Tuhan,
dia melihat apa yang terjadi, dia melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat keselamatan terjadi dia kalau keluarganya. Bahkan setelah air bah, saudara, semuanya Tuhan percayakan kepada Nuh. Karena apa? Karena kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun belum melihat, tapi Nuh tetap taat untuk melakukan apa yang menjadi Tuhan, apa yang Tuhan katakan dalam hidup dia, dan dia melihat perkara-perkara yang besar, dia melihat keselamatan terjadi, dia melihat hal-hal yang dahsyat dari melalui hidupnya Nuh dan keluarga. Bumi ini diberkati kembali, bumi ini diisi kembali, bumi ini bergairah. Karena apa? Karena apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh, dia percaya, sekalipun belum kelihatan, dia taat untuk melakukan itu, dan dia melihat perkara-perkara yang besar terjadi dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Perkara hal-hal yang besar hanya berlaku kepada orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Hal-hal yang besar hanya berlaku kepada orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara harus percaya kepada janji Tuhan, maka hal-hal yang besar akan terjadi di dalam hidup saudara. Abraham katakan di Alkitab, katakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun nggak ada dasar kita untuk berharap, nggak ada dasarnya kita untuk diberkati, nggak ada dasarnya, belum kita melihat sesuatu, tapi kita dikatakan tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya, dan dia melihat janji Allah digenapi. Akhirnya dia punya anak Ishak. Karena apa? Sekalipun dia melihat mungkin keadaan istrinya, dia melihat keadaannya, tapi tidak mungkin, nggak ada dasar Abraham. Dia nggak ada sesuatu pun yang bisa meyakinkan. Abraham tidak melihat sesuatu pun yang meyakinkan bahwa dia akan punya anak. Nggak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan, dan itu akan terjadi. Saudara lihat apa yang terjadi. Ishak lahir, dan melalui Ishak semuanya diberkati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi tetap percaya. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kebajikan firman Tuhan akan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti orang percaya. Amin, Bapak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 40. Yohanes 11 Yohanes 11 ayat 39 sampai 40. 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jadi ini ceritanya Lazarus sudah meninggal. Yesus waktu Lazarus meninggal, dia tidak langsung datang, tapi dia tunggu beberapa hari. Setelah beberapa hari datang, dia ketemu sama Marta. Dia berkata kepada Marta, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saudara tahu apa yang Yesus katakan di ayat 40? Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Perhatikan dikatakan, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu. Berarti sebelum Yesus berbicara ini, Yesus sudah pernah mengatakan beberapa kali kepada Marta supaya percaya. Ya, kadang-kadang kita percaya, kita tetap tidak percaya. Tapi hari ini saya berdoa, saya percaya pada saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, bagaimanapun keadaan saudara, bagaimanapun situasi saudara, mungkin mengalami perjuangan, pergumulan, keuangan saudara mengalami ketakutan, resesi saudara alami, tapi saya percaya, percayalah hari ini, percayalah kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan saudara akan melihat perkara-perkara yang besar. Saudara sedang mempersiapkan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Makanya dikatakan ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu,
Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara percaya di tengah-tengah kesulitan sekarang, kalau saudara tetap percaya dengan situasi saudara, dan saya percaya firman Tuhan katakan, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Pada saat saudara percaya bagaimana situasi saudara tidak memungkinkan, tapi saudara tetap percaya kepada janji Allah, saudara tetap percaya kepada Allah, dan saya percaya Allah akan melakukan perkara-perkara yang besar. Allah akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam saudara, dan Allah akan membebaskan saudara dari ketakutan. Allah akan membebaskan saudara dari setiap belenggu. Saudara percaya saja kata Tuhan, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Percaya saja. Di ayat 40 ini, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Berarti sebelumnya Yesus sudah sering berbicara kepada Marta supaya dia percaya. Tapi hari ini, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimanapun situasi yang saudara hadapi, saudara akan mengalami kemenangan. Saudara akan lewati dengan penuh kemenangan. Saudara akan lewati dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Allah akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau percaya, akan melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau saudara percaya, kalau kita percaya saja, saudara akan melihat perkara yang besar akan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap imani bahwa akan ada perkara yang sangat besar akan terjadi di dalam hidup saudara. Tetap imani saudaraku, tetap percaya bahwa akan ada perkara yang besar yang akan terjadi di dalam hidup saudara. Akan terjadi kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Tetap percaya, tetap imani. Sama seperti Abraham, sama seperti Nuh, mereka tetap percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi tetap mereka percaya. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat kemuliaan Tuhan, mereka melihat kebesaran Tuhan, mereka melihat hal yang dahsyat dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan akan menyertai saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Tetap imani, tetap percaya. Sekalipun keadaan saudara mungkin mengalami tekanan, ada mengalami pergumulan, tapi Tuhan sedang mempersiapkan perkara yang besar dalam hidup saudara melalui masalah saudara. Tetap percayakan ada hal yang lebih besar, hal yang dahsyat, yang lebih besar dari masalah saudara. Dan saudara tetap percaya kepada Tuhan, dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya setiap orang percaya kepada Engkau. Siapapun yang mendengar Tuhan, siapapun mereka yang mendengar, kuatkan iman mereka, kokohkan mereka Tuhan. Engkau meneguhkan hati mereka supaya mereka melawan Tuhan, melawan dengan iman teguh. Apa yang mereka hadapi, mereka tidak mundur Tuhan, mereka tidak mundur, tapi mereka tetap maju melawannya dengan iman yang teguh. Karena Engkau akan mengokohkan mereka, menguatkan mereka, memperlengkapi mereka. Tuhan, kami percaya, pada saat kami percaya ya Tuhan, kami akan melihat perkara-perkara yang besar. Kami melihat kemuliaan Engkau dinyatakan. Bapakku berdoa buat setiap orang yang mendengar, supaya mereka diberkati, supaya mereka mengalami mujizat. Tuhan, aku berdoa, kalau saudara ada yang sakit hari ini, saya berdoa buat saudara yang sakit. Mungkin engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami resesi, engkau mengalami tekanan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan dibebaskan, engkau akan disembuhkan hari ini oleh darah anak domba. Pada saat engkau mendengarkan firman ini, engkau akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan, Tuhan akan berikan kekuatan di dalam hidupmu. Tetap maju, lawan dengan iman yang teguh bahwa saudara adalah lebih dari seorang pemenang. Tuhan Yesus, terima kasih. Mereka akan mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami kekuatan Tuhan. Engkau akan meneguhkan hati mereka, mengokohkan hati mereka. Mereka tidak takut, dan mereka akan melawan dengan iman teguh bersama dengan Engkau. Terima kasih, berkati jemaat Engkau. Setiap orang yang mendengar diberkati hari ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Tuhan Yesus. Your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.
Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara diberkati. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Di tengah-tengah krisis yang kita alami, tekanan yang kita alami, tetap percaya bahwa kita akan melewati dengan penuh kemenangan yang dari Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami bisa mendengar biar firman-Mu berbicara dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau akan mengangkat kami. Kami bukan orang yang kalah, tapi kami lebih dari seorang pemenang Tuhan. Biar hati kami tetap percaya Engkau yang meneguhkan kami, mengokohkan kami Tuhan, untuk melewati masa-masa yang susah di dalam hidup kami. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap percaya melihat hal-hal yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa perlindungan-Mu sempurna. Kami menolak setiap sakit penyakit, kami menolak setiap kelemahan. Kami berdoa Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, sekolah mereka diberkati, keuangan setiap jemaat Engkau diberkati Tuhan. Kami berdoa berkat daripada Engkau, berkat keuangan akan tercurah kepada setiap orang dalam jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat yang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati kita. Diberkati kita pada saat kita masuk, diberkati kita pada saat kita keluar, diberkati rumah tangga saudara, diberkati anak-anak saudara, diberkati usaha bisnis saudara, diberkati pekerjaan saudara, diberkati sekolah kuliah saudara, diberkati kerajinan saudara akan diberkati. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan tercurah dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saya mengatakan amin. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever.